Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve, sahabat Katoliko keren. Terima kasih untuk segala doa, dukungan, nasihat, dan kritik yang membangun, sehingga syukur kepada Allah channel Katoliko Keren pada hari ini tanggal 14 Agustus 2021 genap berusia yang ke-1 tahun. Hanya dalam 6 bulan, channel Katoliko Keren telah memiliki keluarga sebesar 100.000 subscriber dan meraih penghargaan Silver Play Button dari YouTube. Dan hanya dalam 5 bulan kemudian setelah mendapat Silver Play Button, channel ini telah memiliki keluarga sebesar 200.000 subscriber pada bulan Juli. Dan saat ini sudah mencapai 208.000 subscriber dan tidak lama lagi berada di peringkat 1 channel kategori channel religi Katolik Indonesia. Luar biasa, semua karena anugerah Allah dan segalanya untuk kemuliaan Allah. Antusias dari seluruh umat beriman, baik Indonesia maupun di luar Indonesia, sungguh sangat luar biasa. Dan semoga dengan adanya channel ini semakin membuat kita mencintai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Channel ini hadir untuk memperkenalkan lebih luas sisi kerennya gereja Katolik, guna membuat setiap umat bangga dengan iman Katoliknya, dan yang belum mengenalnya bisa terpanggil menjadi anggota gereja Katolik yang kudus. Dalam rangka hari ulang tahun Katoliko Keren ke-1, kami mengadakan lomba yang terdiri atas 5 lomba. Diikuti oleh 54 peserta dari berbagai keuskupan di Indonesia. Inilah yang kita tunggu-tunggu, pengumuman rangkaian lomba HUT Katoliko Keren yang kami bagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu juara favorit dan juara dari 5 lomba. Juara favorit 3, Leris Sitanggang dari Keuskupan Agung Medan, Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan, Medan. Bersukacitalah
juara favorit 2, Henita Sembiring dari Keuskupan Agung Medan, Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan, Medan. Dan juara favorit 1, Ave Saverius Laya dari Keuskupan Agung Medan, Panti Asuhan Yayasan Karya Murni, Medan. Karya
kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pulihkanlah kepada kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Juara Lomba Video Challenge, welcome to. Juara 2, Yuniarti Yosepa Ansi Putri dari Keuskupan Sanggau, Paroki Hati Kudus Yesus, Sarawak, Sekadau. Welcome to Katolik, aku sangat bangga masuk ke gereja suasananya tenang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa melalui Santo Santa. Welcome to Katolik, aku sangat bangga punya bunda yang selalu ada di saat ku suka, saat ku duka. Itulah dia, namanya Bunda Maria. Dan juara 1, Q Susien dari Keuskupan Pangkal Pinang, Paroki Hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda, Tanjung Pinang. Welcome to Katolikku Keren, have a look around. Di mana konten Katolik semuanya ada di sini. Apakah sumbernya terpercaya? Kalau sudah di sini sudah pasti terpercaya dong. Welcome to Katolikku Keren, take a look and see. Kalau mau nambah ilmu Katolik, ayo mampir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update baru. Pengumuman juara Lomba Video Jelajah Umat. Juara 1, Oscar Gracio dari Keuskupan Surabaya, Paroki Santo Vincentius Paulos, Surabaya. Salve saudara Katoliku keren. Selamat datang di negara Malawi. Hore! Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Malawi? Langsung saja, inilah dia jelajah umat Katolik di negara Malawi. 1. Sejarah.
masuknya kekristenan di Malawi oleh misionaris Katolik pertama, yaitu para Bapak Kulit Putih, atau dalam bahasa Perancis disebut Pères Blancs. Misionaris tersebut tiba di Malawi pada tahun 1889, dan pada tahun 1904, para Bapak Kulit Putih memiliki 3 stasi permanen di Katsweber, Likuni, dan Montfort, dan memiliki 2 misi di Ngoludi dan Zama. Sebagian besar Bapak Kulit Putih adalah orang Prancis, dan di antara para pemimpin awal adalah Uskup Louis Auneu, Joseph Dumpon, dan Mathurin Guillaume. Dan pada tahun 1937 sampai dengan 1938, para imam Malawi pertama yang ditabiskan bernama Cornelio Citshulo dan Alfred Vinye. 2. Wilayah gerejawi. Sahabat Katoliku keren, dari data Katolik Malawi 2018, negara Malawi memiliki 8 keuskupan, di mana 2 merupakan keuskupan agung dan 6 lainnya merupakan keuskupan sufragan. Statistik Gereja Katolik tahun 2018, jumlah paroki yang ada di negara Malawi mencapai 41 paroki. 3. Biarawan dan biarawati. Statistik Gereja Katolik Malawi tahun 2018, jumlah biarawan dan biarawati yang melayani umat Katolik di Malawi sebagai berikut: 95 pastor, 43 frater, 355 suster, 48 seminaris, dan 398 religius awam. 4. Umat. Demografi agama dari penduduk Malawi, data langsung dari pemerintah tahun 2018 sebagai berikut: Katolik Roma sebanyak 17,2%, Gereja Presbiterian Afrika Tengah sebanyak 14,2%. Gereja Presbiterian Afrika Tengah merupakan denominasi Protestan terbesar di negara Malawi dengan 14,2 penganutnya. Dilanjut dengan Advent Baptis Apolistik sebanyak 9,4%, Pentakosta sebanyak 7,6%, Anglikan sebanyak 2,3%, Kristen lainnya sebanyak 26,6%, Islam sebanyak 13,8%, kepercayaan tradisional sebanyak 1,1%, lainnya sebanyak 5,6%, ateis atau tidak beragama sebanyak 2,1%. Kita masuk pada kekristenan di negara Malawi. 77,3% dari penduduk Malawi merupakan Kristen. Adapun rincian kekristenan di negara Malawi sebagai berikut. Dari total umat Kristen di negara Malawi, 60,1% di antaranya merupakan Protestan dan 17,2% adalah Katolik Roma. 5. Gedung gereja. Kita masuk pada gedung-gedung gereja Katolik yang ada di negara Malawi. 5 di antaranya sebagai berikut. 1. Gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Maria Limbe. Gereja tersebut terletak di Keuskupan Agung Blantyre dan menjadi pusat dari Keuskupan Agung Blantyre. 2. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria yang terletak di Keuskupan Karonga. 3. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Maula yang terletak di ibu kota Malawi, yaitu di kota Lilongwe. Katedral ini merupakan pusat dari Keuskupan Lilongwe. 4. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Agustin yang terletak di Keuskupan Mangochi. Dan yang terakhir yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Petrus yang terletak di Keuskupan Mzuzu. Nah, sahabat Katolikku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Malawi. Luar biasa bukan? Kita doakan semoga umat Kristen di Malawi tetap bersatu, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Salve. Pengumuman juara lomba kreasi logo Katoliku Keren. Juara 2, Patrisius Bima Sakti dari Keuskupan Surabaya, Paroki Santa Maria dengan tidak
Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Juara 2, Gabriel Raherdin Via Renata dari Keuskupan Agung Semarang Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi bagi Allah, bermazmurlah, hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkan
juara 1, Feni Daventi dari Keuskupan Maumere, Paroki Kristus Raja Talibura Sika. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi ini kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Dari bangsamu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat
Pengumuman lomba juara baca kitab suci dan renungan. Juara 2, Arsenius Rotikan dari Keuskupan Manado, Paroki Santo Antonius Padua Taratara Tomohon. Inilah Injil suci menurut Matius. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita ada yang pernah menonton sebuah video yang berjudul Selamat Datang di Gereja Katolik yang ada di channel YouTube Katoliku Keren. Video ini sedikit banyak menggambarkan profil gereja Katolik sebagai suatu organisasi keagamaan besar yang anggotanya tersebar di seluruh bumi dan telah banyak menghasilkan karya dan sumbangsi bagi umat manusia dan dunia. Gereja kita terkenal dengan karya-karya amal, pengembangan ilmu pengetahuan, sekolah-sekolah berkualitas, rumah sakit. Gereja kita telah ada berabad-abad lamanya dan merupakan gereja yang menyusun kanon kitab suci yang saat ini dipakai oleh semua komunitas Kristiani. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang sangat membanggakan bahwa gereja Katolik terkenal tidak hanya di kalangan umat Kristiani, tetapi di mata dunia karena karya-karyanya yang telah berbuah kebaikan bagi banyak orang. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menjadi cahaya yang dapat dilihat oleh banyak orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maknanya adalah, kita sebagai orang Katolik harus berani mewartakan iman kita dengan bangga demi kemuliaan Tuhan. Amanat inilah yang mendorong gereja untuk menunjukkan eksistensi dirinya bukan hanya dengan kata-kata atau pengajaran, tetapi juga melalui karya-karyanya yang telah seperti yang saya katakan tadi di awal. Nah, tujuannya bukan untuk menyombongkan bahwa orang Katolik itu orang-orang hebat, bukan terutama karena itu, melainkan terutama untuk menjadi tanda yang kelihatan bagi dunia bahwa terang kasih Allah hadir dan nyata di tengah dunia. Inilah yang menjadi kebanggaan kita, bahwa di segala zaman iman Katolik kita hadir di tengah dunia, berbuah bagi dunia dan menghasilkan panenan pertobatan. Banyak orang yang menemukan Tuhan di dalam gereja Katolik karena melihat buah-buah baik dari pelayanan gereja. Kita semua tanpa terkecuali dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta cinta kasih Allah, lilin-lilin kecil yang memancarkan sinar kasih Tuhan. Karena itu, kita harus bernyala dengan terang, menjadi pewarta yang berani menunjukkan inilah iman Katolik, berani menunjukkan jati diri kita sebagai orang Katolik dengan bangga, bahwa kami ini adalah pengikut Kristus. Tentu saja terang itu tidak hanya kelihatan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan-tindakan yang merupakan buah dari iman kita. Ketika kita berani untuk mengaku bahwa kita adalah orang Katolik, maka hidup kita harus berani memancarkan, harus benar-benar memancarkan cahaya yang menerangi dan menghangatkan banyak orang. Maksudnya adalah hidup kita harus selalu terarah pada Tuhan, mengaktualkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa menginspirasi orang lain untuk menghidupi iman yang sama dengan kita, iman Katolik. Begitulah kita menjadi tanda yang kelihatan bagi dunia,
yang membuat orang sadar bahwa cahaya Tuhan ada di dalam setiap pribadi Katolik. Dan setiap orang mau datang pada Tuhan setelah melihat dan mengalami kehangatan dari cahaya itu. Nah, belum lama ini tanggal 8 Agustus, kita merayakan seorang santo yang merupakan seorang pewarta yang berani, Santo Dominikus de Guzman. Dia disebut Lumen Ecclesiae, cahaya gereja, karena berani menjadi orang yang membawa nyala api Kristus kemana saja dia pergi, dan pewartaannya selalu berbuah pertobatan. Mari kita meneladani Santo Dominikus yang menghidupi dan mewartakan iman Katolik dengan bangga, sehingga semakin banyak orang mengalami Tuhan di dalam hidupnya dan bersatu dengan gereja yang kudus. Santo Dominikus hidup di zaman yang masih sangat susah. Untuk mewartakan Injil, dia harus pergi dari satu kota ke kota lainnya dengan berjalan kaki melalui hutan, hanya berbekal tongkat, buku Injil, dan mereka diceritakan tanpa sandal. Kita hidup di zaman yang sangat maju, di mana media digital dapat digunakan sebagai media pewartaan. Dunia digital yang banyak digeluti oleh generasi muda saat ini, tak jarang, sering sekali digunakan oleh orang-orang secara salah untuk menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menyesatkan. Namun jika anak-anak kegelapan bisa menggunakannya sebagai sarana menebar keburukan, maka anak-anak terang pun harusnya bisa menggunakan media teknologi yang ada saat ini sebagai media berkat, sebagai pengalir berkat. Kita harus menggunakan kemajuan teknologi yang ada untuk memancarkan cahaya kasih Tuhan menjadi pewarta di era digital. Saudara-saudara, kita adalah lilin-lilin kecil yang meskipun kecil, kita mampu membagi cahaya dan menyalakan lilin-lilin lainnya sehingga menghasilkan terang yang besar. Mungkin kita merasa diri kita kecil. Siapalah kita ini sehingga mampu menjadi pewarta? Namun kita perlu bangga bahwa meskipun kita kecil, Tuhan memilih kita untuk menyebarluaskan kerajaan. Karena itu saya mau mengajak kita adalah anak-anak terang yang menyala di tengah dunia. Mari kita hidupi iman kita dengan penuh kebanggaan dan sukacita, agar setiap orang dapat melihat indahnya cahaya Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita umat beriman Katolik, sehingga semakin banyak yang menjadi percaya dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Semoga demikian. Juara 1, Gabriel Singgi dari Keuskupan Agung Makassar, Paroki Santo Yakobus Mariso, Makassar. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Katolik keren dimanapun Anda berada, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat, sukacita, dan bergembira dalam setiap tugas perutusan yang Anda jalani. Hari ini kita telah mendengarkan Injil Tuhan yang bersabda tentang perutusan. Yesus
mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Dan Yesus berpesan agar muridnya tidak perlu takut dalam menghadapi tugas perut dapat senantiasa bertahan hingga akhir zaman, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena rahmat yang dicurahkan Allah kepada kita. Itulah kebanggaan kita, gereja yang meneruskan berdasarkan kitab suci, sabda Tuhan, menurun dalam tradisi oleh para rasul, dan sampai kepada kita hari ini diteguhkan kembali melalui magisterium gereja. Kemudian, alasan utama kita juga bangga menjadi orang Katolik jika kita merujuk pada pengalaman hidup sehari-hari, kita bisa melihat sejak kecil hingga saat kita mati. Nanti, kita dianugerahi tanda dan sarana kehadiran Allah yang tak lain dan tak bukan adalah sakramen sendiri. Mari kita bersama-sama coba melihat. Ketika kita baru lahir, kita menerimakan sakramen baptis. Seperti dalam bacaan Injil tadi, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian kita menerimakan sakramen komuni pertama, Susan. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri melalui pencurahan Roh Kudus akan menyertai mereka dan kita semua sampai kepada akhir zaman. Nah, berbicara tentang tugas perutusan, kira-kira mengapa Anda sekalian bangga menjadi seorang Katolik? Saya bangga menjadi seorang Katolik karena pertama-tama iman saya akan Yesus Kristus. Ia yang telah menderita, wafat, tetapi kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Iman yang hidup bukan hanya sedih, tetapi justru bersukacita di dalam setiap tugasnya. Nah, kemudian kita sendiri mendaraskan inti pokok iman gereja kita di dalam syahadat para rasul, entah itu syahadat pendek maupun syahadat panjang Nisea Konstantinopel. Dan di dalam syahadat itu kita mendaraskan bersama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi, apakah kita sungguh menyadari bahwa di dalam rumusan syahadat kita ada kekayaan gereja yang begitu besar yang dicurahkan kepada kita? Ataukah justru kita hanya mengucapkan melalui mulut kita tanpa meresap ke dalam relung hati kita? Inti iman gereja kita sungguh terangkum dengan sangat singkat, padat, dan juga jelas. Dan kemudian itu dibuat pada 2000 tahun yang lalu ketika gereja menghadapi bid'ah-bid'ah yang muncul untuk menentang ajaran gereja. Peristiwa 2000 tahun yang lalu kemudian masih relevan pada saat ini. Dan inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Sejarah telah membuktikan bahwa kita ada sakramen Ekaristi dan kita menjadi bersekutu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian kita diteguhkan agar semakin mantap dan dewasa melalui sakramen Krisma. Dan kemudian kita akan menerimakan sakramen perkawinan atau sakramen imamat bagi mereka yang terpanggil dalam hidup imamat. Kemudian kita juga dianugerahi rahmat belas kasih oleh Allah. Yesus sendiri sangat senang ketika ada satu domba yang hilang dan didapatkan kembali di antara 99 itu. Ia kemudian sangat bersukacita karena satu orang yang bertobat, dan itulah sakramen tobat. Dan kemudian kita bila menghadapi sakit penyakit, kita menerimakan juga sakramen pengurapan orang sakit hingga nantinya kita kembali ke rumah Bapa. Itulah kebahagiaan kita, bahwa persiaran kita di dunia senantiasa dibekali dengan anugerah sakramen dari Allah sendiri. Lalu bagaimana kita menjalani tugas perutusan kita di dunia saat ini? Kita mengakui bahwa situasi pandemi mengubah segalanya. Misa bukan lagi dijalankan secara tatap muka, tetapi justru melalui online, live streaming. Dan kita toh semakin menyadari bahwa media digital sangat berperan dalam hal ini. Maka kita dapat melihat bagaimana penggunaan media digital bagi kita saat ini. Apakah kita juga sudah menggunakan secara tepat guna? Ataukah kita justru menjadi bagian dari pelaku yang menyebarkan hoax, berita-berita palsu, atau berita ketakutan bagi sesama kita?
Salah satu contoh yang dapat kita teladani adalah Carlo Acutis yang dibeatifikasi pada 2020 tahun lalu. Dia menjadi pelindung internet, santo pelindung internet. Dan kita dapat belajar bahwa ternyata menjadi santo, menjadi santa, menjadi orang kudus tidak harus melalui perjuangan iman yang begitu kuat sampai menumpahkan darah. Tetapi kita justru bisa menjadi orang kudus zaman sekarang melalui tindakan sederhana kita, melalui sarana yang ada. Maka jadikanlah media digital sebagai sarana, bukan sebagai tuan, bahkan juga bukan sebagai tujuan, karena kita mau menjadikan itu sebagai sarana. Dan bagi Anda tidak perlu takut, karena dalam sabda hari ini dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita dimampukan menjadi pewarta yang handal, bangga menjadi orang Katolik, sekaligus menyadari tugas pertusan kita. Ite missa es, pergilah kamu diutus. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkah dalam. Ya, sahabat Katoliko Keren, demikian pengumuman hasil lomba rangkaian HUT Katoliko Keren ke-1. Provisiat, selamat bagi para pemenang, dan terus maju ya. Dan bagi sahabat Katoliko Keren yang mengikuti lomba dan belum menang, jangan bersedih, karena kalian tetap yang terbaik, putra-putri gereja yang luar biasa. Sekian dan terima kasih, semoga channel Katoliko Keren semakin maju ke depannya, dan semoga dengan lomba ini membuat sahabat Katoliko Keren semakin mencintai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Salve!